Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fayyul hadirun, Bapak, Ibu-ibu, saudaraku sekalian yang saya hormati dan saya cintai, terlebih sesepuh sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah, sehingga di subuh ini kita dapat hadir di majelis ini, di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat dan diterima sebagai amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam adalah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam yang selalu kita aturkan pada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk subuh kali ini masih bab yang kemarin, yaitu bab memuliakan ulama, orang tua, dan orang berjasa, dan orang yang terpandang. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-351 yang dicetakkan yang Riyadhus Shalihin yang kecil kayak gini. Kalau di Nuzhatul Muttaqin di hadis 352. Jadi beda satu. Kalau kemarin-kemarin kan ada kadang-kadang beda 3, 4, 5 gitu. Karena memang ada hadis-hadis yang kembar, yang sama, tidak dicantumkan ulang gitu. Hadis ini sudah disebutkan di dalam bab sebelumnya gitu biasanya kalau berulang-ulang. Wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammad bin Sahal bin Abi Hasmata Hasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat dari Abu Yahya. Ada yang mengatakan namanya adalah Abu Muhammad Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, jadi kalau orang punya anak itu biasanya kan nama itu kemudian diganti dengan nama anaknya. Mama, bapak punya anak Fadil, bapaknya Fadil, gitu kan? Siapa itu? Tahu siapa? Pak Slamet kalau nggak salah, gitu kan? Ini juga kadang-kadang kayak gitu. Ada yang mengatakan bahwa Abu Yahya itu namanya adalah Abu Muhammad Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari. Itu. Beliau Abu Yahya berkata, intalaqa Abdullah bin Sahlin wa Muhayyisatu bin Mas'udin ila Khaybar. Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah. Intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah. Jadi Abdullah bin Suhail dan Muhayyisah ibnu Mas'ud, beliau itu intalaqa berangkat. Jadi intalaqa itu berangkat, siapa? Abdullah bin Sahal bin Muhayyisah bin Mas'ud gitu kalau ila Khaybar
berangkat ke Khaybar, ke tanah Khaybar. Wahia yauma idin sulhun. Dan pada saat itu, wahia yauma idin itu, dan pada saat itu ahli Khaybar itu memiliki janji damai. Suluh itu mempunyai janji damai. Damai maksudnya di sini suluh itu adalah pada saat itu di tanah Khaybar setelah ditaklukkan itu antara Yahudi yaitu tanah Khaybar dan kaum muslimin terdapat perjanjian damai. Biasa kan Pak ya, kalau ditaklukkan udah damai gitu, daripada berlanjut-lanjut pembunuhan apa dan sebagainya. Itu biasanya antar pemimpin itu pada apa? Pada ngumpul itu gimana daripada nanti banyak pembantaian yang tak terkontrol gitu kan, udah kalah, maka ada perjanjian damai, islah. Kalau di sini namanya sulhun, suluh, gitu. Islah. Dari kata solaha yasluhu sulhan wa islahan, gitu kan. Jadi bentuknya itu banyak bentuk masdar. Sulhun. Fatafarraqo. Nah ini tadi Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud itu pergi ke tanah Khaybar. Waktu itu di sana itu ada perjanjian damai. Kemudian mereka ketika sudah di tanah Khaybar itu mereka berpisah. Namanya juga damai kan, wah kita jalan ke sono, kamu jalan ke sono, jalan-jalan gitu ya. Fa'ata Muhayyisatu ila Abdillah bin Sahlin. Setelah itu Muhayyisah mendatangi Abdullah bin Sahal. Wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Dan dia tadi, Abdullah bin Sahal tadi, dia itu dalam keadaan berlumuran. Fi damihi, di dalam darah. Darahnya tuh nyeper kemana-mana gitu. Qatilan, dia dalam keadaan meninggal. Tahu-tahu ketemu. Jadi Muhayyisah itu pergi kemana kayak gitu, ini ke sana gitu. Nah ketika balik lagi itu ketemu, tapi Abdullah bin Sahal itu sudah berlumuran darah dan meninggal. Fadafanahu, kemudian Muhayyisah ini kemudian menguburkannya. Summa qadimal Madinata, kemudian tadi setelah dikuburkan Muhayyisah itu kemudian pergi ke Madinah. Fantalaqa Abdurrahman ibnu Sahlin wa Muhayyisatu wa Huwisatu bin Mas'udin ilan Nabi. Lalu Muhayyisah itu berangkat ke Madinah tadi, kemudian setelah itu Abdurrahman bin Sahal, ini Abdurrahman bin Sahal pergi bersama Muhayyisah dan Huwaisah putra Mas'ud untuk menemui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi yang dibunuh itu Abdullah bin Sahal. Nah ini kemudian setelah Muhayyisah tadi ke Madinah, kemudian dia Abdurrahman dan Huwisah, ada Muhayyisatu, ada Huwisatu. Jadi dua-duanya putra Ibnu Mas'ud. Jadi
Ibnu Mas'ud itu mempunyai putra yang mirip-mirip namanya. Satu Muhayyisah, yang berikutnya Huwisah. Susah ya Pak ya? Apa itu pokoknya Huwisah sama Muhayyisah. Nah dia juga sama Abdurrahman bin Sahal. Jadi Abdullah bin Sahal itu saudara bersama dengan Abdurrahman bin Sahal. Mirip-mirip enggak? Abdullah bin Sahal sama Abdurrahman bin Sahal, gitu kan. Jadi ini saudara. Ini ngadep kemudian, ini kan sebagai saudara kan namanya saudaranya mati di tanah Khaybar, yaitu Abdullah bin Sahal. Kan Abdurrahman bin Sahal juga mau ngadu sama Rasulullah, gitu loh. Dan waktu itu saksinya adalah Muhayyisah. Karena waktu pergi ke Khaybar itu Muhayyisah sama Abdullah bin Sahal itu bareng-bareng. Ternyata dia dibunuh di situ. Fadhahaba Abdurrahman yatakallamu. Kemudian Abdurrahman itu pergi dan dia berbicara, ngomong. Namanya juga saudaranya meninggal, gimana Pak? Maunya ngomong dulu pun. Apalagi saudara. Faqala, kemudian beliau Rasulullah itu bersabda, kabir, kabir. Bukan takbir ya, kabir, kabir. Mirip-mirip sih. Kabbaru yukabbiru takbiron, gitu kan? Mirip-mirip kan? Bentuknya begitu. Tapi artinya beda. Kalau takbir kan takbir. Kalau kabir itu adalah ungkapan itu adalah yang tua yang berbicara, yang tua yang berbicara. Gitu. Rasulullah itu mempersilahkan yang tua lebih dulu berbicara. Anak muda ngomong terocos itu kan. Ada kasus anak mudanya ngomong duluan, kira-kira gimana? Jadi malah jadi geger, ayo bunuh, ayo balas, gitu kira-kira kan gitu kan? Belum ngomong juga lempar batu dulu gitu kan? Namanya juga anak muda kan? Ngadu yuk, langsung aja bisa provokator itu. Makanya kemudian Rasul itu kabir, yang tua, yang lebih tua berbicara, yang berbicara, kabir. Wa huwa ahdatsul qaumi, dan dia Abdurrahman itu dia itu adalah ahdatsul qaum. Ahdatsul itu munculnya belakangan, baru, berarti masih muda, masih muda-mudanya kaum. Dia itu termuda lah. Gitu. Fasakata, kemudian Abdurrahman beliau diam. Oh ya Rasul yang nyuruh, kira-kira gimana? Dia fasakata. Fatakallama faqala. Lalu keduanya mulai bicara, yaitu Muhayyisah dan Huwisah. Keduanya lalu mulai bicara begini, ngasihlah kronologinya itu beginilah gitu. Faqala, kemudian Rasul bersabda, atahlifuna wa tastahiqquna qatilakum, gitu. Apakah kalian mau bersumpah dan menuntut hak terhadap orang yang membunuhnya? Atahlifuna wa tastahiqquna, gitu kan? Jadi apakah kamu mau sumpah wa tastahiqquna dan menuntut hak haqqa, istahaqqa yastahaqqu, itu menuntut hak. Istaghfara yastaghfiru, itu berarti memohon ampun.
Jadi kalau sin yang begitu itu berarti itu dia itu ada upaya untuk memperoleh sesuatu. Kalau ghafaro itu kan ampunan, ampunan. Kalau istighfaro mohon ampun. Makanya kalau Bapak itu mohon ampun kepada Allah itu istighfar. Istighfaro yastaghfiru istighfaron gitu ya. Itu juga itu istahaqqa yastahiqqu istishaqan. Yastahiqqu bisa istahaqqa yastahiqqu. Jadi dia mohon untuk menuntut haknya. Nah, wa dzakara tamamul hadis muttafaqun alaih, dan kemudian beliau Abu Yahya menyebutkan kesempurnaan hadis muttafaqun alaih, dan ini disepakati hadisnya. Jadi ini hadisnya panjang. Kasus ini kan namanya kasus-kasusnya panjang. Di sini yang ditekankan itu adalah karena sesuai dengan bab, yaitu menghormati orang tua. Di antaranya adalah diberikan hak untuk lebih dulu berbicara. Gitu. Makanya tidak heran kalau di sini ya orang-orang yang di sini Pak tahlilan itu ustadznya nggak datang, ya kan? Itu kan gini kan, ayo Bapak aja yang mimpin tahlil. Oh Bapak aja, Bapak yang lebih tua, gitu kan? Wah akhlaknya bagus-bagus, saling melempar. Gitu. Bukan karena menghormati, tapi saling melempar, nggak mau. Ternyata begitu. Kalau didasari sebagai penghormatan, Ustaz. Bapak aja, Bapak dulu kan udah pernah mondok, bisa ngaji, silakan. Karena ilmu dihormati. Sama-sama pada mondok, Bapak kan lebih tua, Bapak aja monggo silahkan. Gitu ya. Bukan saling melempar. Nanti ini sama-samaan loh, sama-sama mempersilahkan tapi beda maksud. Yang di sini yang dimaksudkan adalah bahwa orang yang lebih tua itu dipersilahkan untuk berbicara, karena memang efeknya itu sangat-sangat besar. Kalau orang muda yang emosi tadi ibaratnya karena keluarganya terbunuh, ngomong dulu gimana coba? Masa sudah suami anak saudara dibunuh begini, gimana Rasulullah? Ya kita gitu kan kira-kira. Kita tuntut, kita gitu kan. Oh juadilah itu yang belakang yang ada pemuda, iya benar, ayo takbir gitu. Gara-gara gimana? Ampun gitu kan. Bisa jadi itu kan ada orang yang memancing perkeruan biar keruh gitu kan. Nabi sama ini penduduk Khaybar karena ini sudah ditaklukkan, tidak ada perjanjian. Orang-orang munafik bisa jadi kan bunuh orang terus kemudian taruh di depan rumah siapa gitu kan, biar tidak terjadi perdamaian. Kan bahaya sekali kan. Orang Yahudi kan juga ada yang Islam, kemudian setelah ditaklukkan banyak yang masuk Islam. Tapi kalau dipancing-pancing keruh, bisa itu berlama-lama perang. Itu. Wa dzakara tamamul hadis muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, kalau di sini diterangkan juga bahwa ada yang menyebutkan ya, ada di atahlifuna wa tastahiquna qatilakum. Ada kata ini dikatakan kalau intinya begini, disyariatkannya sumpah kepada waris untuk mendapatkan diat. Jadi kalau mau menuntut itu disuruh sumpah. Di dalam aturan sumpah ketika ada pembunuhan ini namanya adalah qasamah, berarti 50 kali sumpah diambil dari ahli waris orang yang terbunuh jika mereka itu mendakwakan untuk memperoleh hak untuk diat, balas pati gitu kan ya. Itu 50 kali.
Dan bagi orang yang dia itu mengingkari atas dia dari orang yang didakwa itu, bila dia mengingkari pun juga seperti itu. Mama, ini yang didakwa bapak, yang mendakwa bapak ini, mama. Yang dakwa gini, demi Allah aku akan menuntut hak saya untuk dia, untuk membunuh dia itu karena dia telah membunuh saudara saya. Itu diulang 50 kali. Karena ini bakal masalah nyawa ini. Bapak bilang saya tidak pernah membunuh. Saya bersumpah saya tidak membunuh dia. Gini. Karena ngingkarin kan 50 kali. Gitu Pak. Kalau di sini pakai begitu enggak Pak? Tahu-tahu orang meninggal langsung aja bacok gitu kan, carok gitu kan. Jangankan gitu, nggak tahu masalahnya aja di jalan loh Pak. Kalau Bapak pernah itu, sekarang itu kan jadi masalah itu. Ada orang ketabrak, dias gitu, gitu Bapak ya. Ketika Bapak ketemu gimana? Cari teman dulu untuk nolong bahwa dia ketabrak orang. Kalau Bapak yang tahu-tahu pegang takutnya nanti dianggap yang nabrak. Kadang-kadang kan ahli waris itu kadang-kadang kan aneh. Ya nggak mungkin kalau dia nggak nabrak mau nolong, loh gitu kan? Ya nggak, kira-kira Pak? Wah, ada memang. Ada yang benar-benar memang ketabrak, dia nolong, ahli warisnya tidak nuntut karena dia sudah baik mau nolong. Bisa jadi kan terjadi karena tidak disengaja kan. Sama-sama mobil lo tabrakan jedar. Ada yang ngapes gitu kan, malam-malam nggak ada orang, di depan dia terus nabrak kerikil segini, ser, gitu kan, mati. Dikirainnya yang nolong yang nabrak. Dibawa ke rumah sakit bukannya terima kasih, malah suruh bayar uang rumah sakit, di penjara, wah masya Allah, ya kan? Itu repot banget pokoknya sekarang itu. Lah kalau di ajaran Islam itu kalau memang itu dia mau nuntut hak untuk maka dia harus begitu. Kalau dia yang mengingkari tadi nggak nabrak itu mau bersumpah 50 kali maka dia terbebas. Demi Allah saya tidak menabrak gini. Istilahnya begitulah. Kalau yang terus pemaya dia curiga, demi Allah saya itu curiga betul bapak ini yang nabrak sampai mati gitu, itu begitu. Nanti kalau dia dengan dibegitukan, ya kan, kalau bapak itu benar-benar nabrak, berani bersumpah 50 kali, neraka bapak nanti, ya kan, resikonya besar kan. Kemudian yang didakwa pun juga mendapatkan hak untuk membela diri. Wah, tahu-tahu oh iya berdasarkan bukti gini apalagi KUHP kita kan nggak ada begitu Pak ya. Ini yang ahli-ahli hukum siapa Bapak itu? Kasih tahu itu kalau ada pembunuhan atau apa itu suruh Kosama. Gitu ya. Tanggungan dia itu nanti mati mati dalam keadaan kayak gitu, sudah bersumpah tapi sebenarnya tidak, itu ditanggung sendiri. Daripada memutuskan hukum yang tidak sesuai dengan kejadian aslinya. Ya Pak ya? Oh gitulah. Ya segitulah pokoknya. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin, yakni fil qabri.
bahwa Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguhnya beliau itu kana yajma'u bainal rajulaini. Dia itu mengumpulkan dua orang laki-laki dari korban perang Uhud. Min qatlai gitu. Asalnya min qatlaini Uhudin. Jadi membuang nunnya. Kalau ada isim tasniyah ketika dia dimundofkan dengan lafal lain diidofahkan, maka nunnya dibuang. Qatlaini ahadin, ninya dibuang. Qatlai ahadin. Atau nanti jamak qatlina ahadin, qatli ahadin. Sama-sama tulisannya lai sama li beda. Kalau li itu banyak orang-orang yang terbunuh. Kalau qatlaini berarti dua. Maka nanti kalau hadis-hadis itu karena nggak ada harokatnya, itu bebas-bebas baca. Tapi yang sebenarnya tahu, makanya tafsir hadis kadang-kadang beda. Ada yang mengatakan dua orang, ada yang mengatakan banyak orang. Gitu kan ya? Hadis begitu kan? Ya, makanya itu dalam hadis tafsir hadis itu nggak ada yang betulnya itu begini, enggak. Itu namanya juga riwayat kata ini gitu kan masih lama. Kan lama kan? Sampai Imam Bukhari itu kan sudah berapa generasi kan? Oh bapak aja kok, orang tuanya aja, mbahnya kadang-kadang nggak ngerti, gitu kan? Mbahnya lagi, uyutnya itu namanya siapa nggak tahu. Bapak pemaya, Bapak Sarman bin Fulan, lu mbahnya tidak tahu, ya kan? Kira-kira kan? Ingat-ingat itu, makanya kalau sering ziarah kubur biar ngerti itu. Saya punya bapak namanya ini, mbahnya ini namanya ini, gitu. Uyutnya namanya ini. Gitu. Yang nggak ngerti sampai 4 itu berarti dia nggak pernah ziarah kubur, ya kan? Kalau dijarahin kan ngerti. Ini namanya ini namanya ini. Rumah saya Khalil, anaknya Bapak Menawar, anaknya Bapak Karwi, ya kan? Anaknya Singerjo Kas, gitu. Anaknya lagi berikutnya adalah Mbah Iku. Ada berikutnya anak lagi Bingo, gitu. Ada urutannya, Bapak tahu sampai berapa? Ngerti uyutnya udah syukur gitu kan? Di runut nanti sampai mana gitu. Ya, min qatlai Uhudin, dari korban pembunuhan atau korban terbunuhnya perang Uhud. Yakni fil qabri, maksudnya ini adalah di dalam urusan masalah mengkubur dari orang yang terbunuh tadi. Tsumma yaqulu, kemudian beliau bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, gitu. Beliau kemudian bersabda gini, manakah di antara kedua orang ini yang lebih banyak hafal Al-Quran? Orang ini meninggal, mau dikubur, gitu kan? Nah, karena banyak korban, gitu. Di situ ada, yaudah ini dua ini siapa yang lebih banyak hafalan Qurannya, gitu. Karena itu kuburan massal, ya kan? Kemudian faida usyira lahu, kemudian tatkala diberikan isyarah kepada beliau, ila ahadihima, dari salah satu keduanya, qaddamahu fil lahdi, kemudian beliau mendahulukannya, orang yang diisyarai tadi mendahulukannya fil lahdi, di dalam liang lahat, masuk ke dalam liang lahat. Itu liang lahat. Liang kubur bang, liang lahat, Pak. Lahat. Kalau lahat itu berarti layangnya. Kalau kubur itu ya kuburannya, gitu kan.
lahat. Jadi gitu yang diisal, wahai ini yang paling banyak hafalannya wahai Rasul. Ambil. Ini dulu yang dimasuki. Kemudian berikutnya. Begitu. Duluan. Bapak mau duluan? Bapak usah mau duluan. Maksudnya itu sama-sama meninggal ini. Sama-sama meninggal ya di dalam siapa memang bisa milih. Bapaknya ada saja. Kalau sekarang mah jadi bercandaan begitu loh. Mau bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak duluan, gitu coba. Itu kan urusan meninggal gitu kan. Ini sudah orang dua-duanya sudah meninggal. Itu tadi sebagai bentuk penghormatan itu orang yang hafalannya lebih banyak didahulukan. Hah? Karena ini kan sama-sama mati syahid di perang Uhud itu. Apa itu? Oh iya, itu diurutin. Bapak kira-kira hafalannya pernah diurutin nggak? Kira-kira di sini pernah diurutin? Nanti diadakan seleksi baca Quran seluruh jamaah Al-Hikmah Reni Jaya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kahfi, lumayan keren. Al-Mulk, gitu kan, dijumlah. Nanti kalau mati diduluin. Kalau ada gempa kan, tahu banjir gitu kan, yang meninggal banyak gitu kan. Ini yang lebih banyak, ini yang lebih enak gitu. Makanya itu nanti juga arahnya itu banyak sekali, diantaranya adalah jadi imam masjid. Imamnya asli nggak ada, coba. Berikutnya imam berikutnya nggak ada ini. Imam asli yang asli biasa ini nggak ada, yang biasa wakil juga nggak ada. Wakilnya jemaah dorong-dorongan nggak kira-kira? Dorong-dorongan. Ini bapak ini yang lebih banyak hafalannya. Makanya kemarin tidak heran ketika Nabi itu memberikan komando ketika sholat. Di hadis yang kemarin itu. Kan Rasulullah yamsahu manakibina fi sholati wa yaqulu. Nah itu kan bahwa Rasul itu ngusap-ngusap, maksudnya bukan digeret gitu, enggak. Sekarang mau parah kan. Sekarang itu mau melurusin aja itu langsung ditarik begitu. Oh, maju. Keras sekali. Digini dulu dilus. Masakah itu ngusap, diusap tuh gini kan. Pak maju. John. Tarik. Anak kecil ditarik, apa di belakang lagi kukur gini, depannya ada satu lubang langsung ditarik gitu. Bukan begitu. Ada etikanya ketika narik orang. Jangan asal tarik gitu loh. Pegang pelan-pelan, Pak, maju. Enak nggak kira-kira? Coba kalau begini, sok tahu, sok ahli fikih. Ini ada lubangnya, sok tarik itu ke depan. Atau dorong gitu kan. Ya enggak kayak gitu. Pak Usop katanya. Ayo monggo silakan yang gitu. Maksudnya gitu, bukan kayak tentara yang kan ada bahwa Rasul itu mengomando sebagaimana kayak tentara. Maksudnya dalam hal itu maksudnya barisnya kayak tentara lurus gitu loh. Bukan dalam hal bentak-bentak, enggak. Rasul itu ketika mengomando sholat tuh matanya merah apa itu. Ya kayak gitu loh. Diusap, masah, yamsah gitu. Nah kemudian dia kan gini, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul akhlami wan nuha. Selalu ketika itu diingatkan, wahyu pada baris yang lurus, jangan belok-belok. Kalau belok-belok hati kalian juga belok gitu kan. Makanya sholat itu penting, rapet, tidak belok-belok. Gara-gara tadi di jalanan lagi apa masalah atau sama tetangganya, kebetulan pas banget di sampingnya, gitu kan? Ngumpul di situ. Kira-kira sholatnya bisa gini nggak? Pasti kan dia di sini kan, gitu kan? Gini, gitu kan?
Kira-kira begitu. Itu juga makanya itu diatur ya sholat itu biar kalian jangan belok-belok. Kalau belok-belok hati kalian juga belok. Watah talifakulu. Kan gitu kan. Terus yang ulun kemarin itu ulul akhlam wan nuha, orang yang sudah pernah mimpi basah, maksudnya udah gede ya. Kemudian ya balik gitu. Dan orang yang pinter ulun nuha itu kayak tadi apalnya banyak ini benar itu mendekatlah kepadaku, nempel di sini. Itu penting sekali. Saya pernah dengar di masjid kepada jamaah harap mengisi sop-sop yang terdepan, dan bagi orang-orang yang lebih alim faqih di dalam ilmu agama, hafalan Quran dan sebagainya, mohon dekat dengan imam. Seandainya imam nanti ada halangan, ada apa, karena dia adalah nanti yang bertanggung jawab untuk menggantikan. Gitu. Aku pernah dengar itu di masjid mana gitu. Pas waktu saya mau jadi khotib itu. Jangan asal salaman duluan kan udah di belakang imam, disuruh minggir gitu. Oh, giliran imam kentut dia bingung cara nerusinnya, ya kan? Gimana nih? Kok kentut nih? Kok pergi? Saya pergi deh. Suruh nerusin tidak. Nanti jangan begitu, urusannya begitu, gitu lah. Begitu ya. Nanti anulah. Ini masa sepele tapi bahaya loh, Pak. Coba kalau Bapak. Ini kalau kasus di fikih itu. Bapak lagi sujud. Yang jadi imam, bukan bapaknya. Yang jadi imam lagi sujud. Allahu Akbar. Karena tadi agak nahan-nahan. Pas sujud kira-kira kebuka enggak? Gini. Yang di belakang enggak tahu kan? Tahu-tahu imamnya pergi, sujud marek-marek pergi. Gimana coba? Kira-kira Bapak gimana? Yang dilakukan gimana coba? Kalau imamnya sudah kentut bilang Allahu Akbar, dia sudah kentut masih mau mandu, berarti sholatnya jadi batal, semuanya batal. Gimana ya? Pernah mikir begitu enggak itu? Kentut salah sendiri imam tadi. Mau jadi imam kalau juga kentut dulu tadi atau ke kamar dulu, itu kan dia kan jangan gitu. Loh, namanya kalau pas keadaan kayak gitu kan susah kan. Caranya imamnya itu kalau ngasih isyarat dia pergi gitu, ngelonyor gitu. Kalau belakangnya ngerti fikih, dia persis di samping kanan imam persis. Kan imam di sini samping kanannya samping kiri. Yang nanti gantiin itu yang bagian kanan dulu. Jangan dua-duanya loncat ke depan. Wah, suka aku juga bisa. Jangan gitu. Gitu kan? Kalau tidak diatur, Pak, bagian kanan, bagian kiri. Gitu ya. Itu nanti tahu kalau sewaktu-waktu imamnya itu ada masalah, konslet perutnya atau gimana tadi, itu yang kanan yang maju bukan yang kiri, gitu loh. Jangan dua-duanya juga tidak mau ini loh. Fikirnya dari mana bilang gini. Aneh gak kira-kira? Kode Pak. Jatuh lagi. Atau ya itu tadi. Ya. Kalau imamnya dalam kondisi berdiri, dia kejut ke belakang, berarti makmum tinggal ke depan. Kalau lagi rukuk begini, apa juga kita makmum langsung mencolot kayak kodok gitu. Dia itu tetap arahkan maju dikit sebagai bentuk anunya itu. Bapak kan bisa kan maju dikit. Poma gini kan. Nah, ketika dia bilang Allahu Akbar sambil maju dikit. Gitu. Gitu ya. Nanti berikutnya ketika gerakan berikutnya mungkin baru sekali, nanti 2 kali kan maju sampai. Jadi selangkah-selangkah, jangan langsung 3 langkah.
sedikit-sedikit maju. Nah, nanti ketika sudah di sini Allahu Akbar mau berdiri ya, di situ kan lubang. Yang di belakangnya maju, masuk. Satu lagi, jangan juk, enggak gitu. Apalagi barisan yang belakang itu loncat gitu. Kok enggak ada yang mau maju sih gitu. Belakang berikutnya lagi gitu kan. Akhirnya kan yang begitu kan. Maju gitu. Ada begitu kan? Coba kalau pas waktu sholat Id itu. Lobang. Bapak di barisan ketiga, lobang di barisan pertama. Kira-kira giniin nggak kayak orang-orang nggak? Oh. Ya. Nah, nyerah. Kalau begitu dia sujud, terus dia bangkit, terus kan belakang. Ini orang yang makmum ini nggak ke depan, itu batal semua. Enggak. Allahu Akbar tadi geser dikit. Gitu, Allahu Akbar itu geser. Kan boleh ketika gerakan itu, dan itu pun juga ketika maju itu juga ada aturannya. Ketika ada pergerakan Allahu Akbar maju. Kan di mazhab Imam Syafi'i itu 3 kali berurutan itu baru batal. Kalau sekali enggak, sekali enggak. Jadi harus ngerti fikihnya siapa dulu ini loh. Kalau imam kita Imam Syafi'i bergerak berulang-ulang, kalau tidak 3 kali berturut-turut itu belum batal, gitu Pak ya. Makanya itu tadi kalau ada kayak gitu, Allahu Akbar maju, Allahu Akbar maju. Itu tuntutan fikih, tuntunannya begitu. Ya itu tadi ya, pokoknya masalah itu, masalah orang meninggal tadi majuin, ini juga nanti hubungannya dengan imam, gitu loh. Kalau masalah fikih nanti kayaknya sampai jam 8 juga bisa nganu nanti. Bener kalau fikih itu, wah, makanya saya tidak mau ngajar fikih. Reveal, banyak masalah-masalah sampai siang juga terus, apalagi dia punya anu sendiri. Fikih itu kadang-kadang kan berbeda pandangan-pandangan. Jadi gitu. Fa idza sirlahu fa qadamahu fil lahdi. Rawahul Bukhari, dan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Berikutnya arani fil manam. Udah cukup Pak ya? Udah cukup belum nih? Belum ya. Satu lagi hadis ya Pak ya. Kemudian hadis riwayat dari Ibnu Umar. An-Numar radhiyallahu an, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Ibnu dan Umar. Ibnu dan Umar. Masa Umar dan Ibnu Umar? Kan Umar punya anak namanya Ibnu Umar. Gitu ya. Umar punya anaknya Umar, karena lebih keren Umarnya, makanya disebut Ibnu Umar. Kalau bapak tidak dikenal, anaknya pinter, tukang kori, tukang apa di masjid, namanya Pak siapa? Sapir, nah. Bapaknya nggak dibutuhkan, bapaknya Sapir, lu bapak keangkat. Tapi kalau punya anak yang dia itu derajatnya di bawah bapaknya, biasanya itu wah anaknya profesor tuh, putranya Pak Ustadz Profesor siapa, gitu kan, begitu. Ini juga itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu bapaknya yaitu Umar itu tadi, dan Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, arani fil manami atasawwaku bisiwakin. Aku pernah bermimpi melihat diriku sendiri sedang menggosok gigi dengan siwak. Ini ngimpi, hadis ngimpi itu ada loh Pak. Karena ngimpi bertemu dengan Rasulullah itu adalah hak.
Setan tidak bisa mindo-mindo. Ngerti mindo-mindo enggak? Nyerupai Rasulullah. Bahasa Inggris mindo-mindo Pak ya. Wis pokoke ngono lah. Aroni fil manami atasawwaku bisiwakin. Aku pernah bermimpi melihat diriku sendiri sedang menggosok gigi dengan siwak. Faja'ani rajulani, kemudian datanglah kepadaku dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbaru minal akhari. Yang satu lebih tua, lebih gede maksudnya lebih tua ya, bukan badannya ya, lebih tua ya, lebih tua ini. Bisa jadi gede juga ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya lebih tua, lebih gede gitu dari yang lainnya. Fanawaltu as-siwaka al-asghar, aku hendak memberikan siwak itu kepada yang lebih muda. Gitu. Fakilali, kemudian dikatakan kepadaku. Nah, namun tiba-tiba ada orang yang berkata kepadaku, gitu. Fanawal itu aswaq al-asghar fakilali kabir, yang lebih tua dulu. Jadi pakai siwak itu kalau nggak pakai siwak itu biasalah siwakan, karena siwakan itu kan lebih bagus. 1 banding 70. Bapak pakai siwak nggak? Wah, siwaknya biasanya mau pakai begitu. Kalau mau pakai siwakan itu lebih bagus. Siwak yang asli ya Pak ya, biar wangi maksudnya. Nah ini ditawarin ke yang lebih kecil dulu. Kemudian dikatakan fakila, dikatakan ada yang mengatakan begitu, li kepadaku kabir, fadafa'tuhu ilal akbari, kemudian aku memberikannya kepada yang lebih tua. Fadafa'tuhu asalnya dafa itu menolak, lempar gitu. Maksudnya ngasih gitu. Jadi kita dafa'a. Kalau daf'ul bala itu berarti balanya itu ditolak. Ini berarti bukan ditolak, dikasihin gitu loh. Fadafa'tuhu ilal akbari, kemudian aku memberikannya kepada orang yang lebih tua, minhuma, dari salah satu dari keduanya. Rawahu Muslim sanadan wal Bukhari ta'liqan. Kalau riwayat dari Muslim itu sanad itu sanadnya itu ada musnadan, itu hadis musnad. Kalau Bukhari hadisnya hadis mu'allaq. Gitu. Jadi ini walaupun siwakan itu juga ditawarin yang lebih tua. Apalagi makanan nanti. Makanan itu kadang-kadang kita agak salah persepsi ya. Ketika ada tamu, yang dikasih yang kecil dulu. Ya Pak ya. Ketika ada tamu didatang ke kita, ada anak kecil itu kan dia muter kan. Yang ditawarin yang anak kecil dulu makanan biar nggak muter-muter kali ya, dikasih kayak gitu. Tapi secara akhlak itu, secara adab kurang bagus. Yang dikasih itu bapak ibunya dulu. Kalau oh iya silakan, nggak mau dulu kan masih berbicara, dikasihkan ke ayo dek gitu. Itu secara akhlak itu gitu. Sebaiknya seperti itu Pak ya. Nah kadang-kadang kan kita kan ngobrol enak-enaknya, bocil lari-lari ke sono kemari gitu kan. Akhirnya kemudian dikasih lah itu beng-beng berapa. Nah ininya beng-beng, kasih makanan. Biar nggak lari-lari, tujuannya. Bukan mendidik akhlak. Kalau mendidik akhlak, anggur atau apa, atau kurma atau apa, taruh yang Tuhan ditaruh. Kalau di sini gimana kira-kira? Sama. Apalagi kalau ada tahlilan Pak ya. Kalau dia kepingin kayak gitu, pura-pura ngambil dulu. Silakan. Oh pada nggak mau, saya sendirilah. Lumayan lah, itu termasuk akhlak itu. Ketika ngambil, jangan begini, piringnya dulu ke sini, rumah ambil makan. Enggak, ambil dulu Pak. Mau anggur silakan. Nggak ada yang mau, ya udah bermakan. Itu lebih bagus. Mau ambil gini nggak nawar-nawarin gini. Sampainya gini.
kasih dong, ngambil sendiri tadi nggak mau ngambil gitu kan, kejemnya itu ya, padahal tadi begitu tuh malu padahal, tapi masih dijelasin, kadang-kadang kan begitu Pak ya, walaupun kayaknya kecil-kecil itu, tapi itu tolonglah dipraktekin biar yo ngakuin sendiri ya, begitu ya Pak ya, ya sampai di sini, nanti insyaallah kita teruskan, ini masih hadisnya agak panjang, ada 3. Insyaallah lah besok kita teruskan. Ada apa lagi? Oh masih banyak ini ternyata. Masih banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih pertemuan lah besok dikebut. Ini karena nih yang belakangan ini cuma ngulang-ngulang nanti. Udah nggak ada yang ditanyakan? Cukup lah, masa udah pada canggih sekarang, insya Allah lah. Pokoknya nanti kalau Riyadhus Shalihin ini ada fikihnya, ada apanya komplit gitu loh Pak. Udah pada sepuh, jadi mempersilahkan. Marilah kita akhiri kajian subuh kali ini. Kita baca istighfar 3 kali, baca hamdalah, kemudian doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.